Halo, bertemu kembali dengan saya Heni Rahayu Handayani SHMH dalam Pancasila sebagai Sistem Etika Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di pertemuan ke-12. Ini merupakan lanjutan yang sudah kita bahas di pertemuan ke-12 dengan judul yang sama, yaitu Pancasila sebagai Sistem Etika. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dosen Universitas Pamulang Program Studi Akuntansi Program Sarjana. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-12, yaitu Pancasila sebagai Sistem Etika, kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika. Nah, pengertian Pancasila sebagai sistem etika adalah bahwa cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nah, beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu satu, pada zaman era Orde Lama. Ya, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik yaitu PNI, Parmusi, PNU, dan PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sekarang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Nah, pengertian Pancasila sebagai sistem etika sudah kita bahas juga di pertemuan ke-11, yaitu Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijelaskan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, yang merupakan tantangan ya dari Pancasila sebagai sistem etika yaitu ada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kemudian, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah nepotisme, kolusi, dan juga korupsi yang biasa disebut NKK atau KKN yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan juga korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu.
Kemudian tantangan yang ketiga yaitu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman reformasi, yaitu berupa euforia, kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Nah, tantangan inilah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurang tertarikannya sebagian mahasiswa terhadap mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Kalau kita bisa simpulkan bahwasanya faktor-faktor dari dalam negeri yaitu satu, kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin bangsa. Yang tadi kita sebut sebagai elit politik juga termasuk ya. Kemudian yang kedua, tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal dan lemahnya kontrol sosial dalam mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika. Sementara faktor-faktor dari luar negeri meliputi satu, pengaruh globalisasi kehidupan, bisa dari teknologi ataupun dari budaya. Kemudian yang kedua, makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional. Ya, ini faktor-faktor dari dalam negeri ya yang ada faktor internal dan juga ada faktor eksternalnya. Nah, kemudian kalau dari faktor-faktor luar negeri, ini banyaknya kasus di berbagai negara maju di Asia, Eropa, dan juga Amerika, di mana salah seorang pejabat tinggi negara harus mengundurkan diri dari jabatan karena terbukti melakukan korupsi atau menerima suap. Nah, mengapa kecenderungan adanya kesamaan dalam pengaturan mengenai etika politik tersebut muncul di berbagai negara? Hal ini tampaknya berkaitan erat dengan fungsi aparatur pemerintahan dalam melayani masyarakat, di mana kejujuran atau fairness dan netralitas menjadi persyaratan yang memerlukan tingkat disiplin tertentu yang kurang lebih sama di berbagai negara. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang solusi menguatkan etika adalah sebagaimana dituangkan dalam ketetapan nomor dari ketetapan nomor 6 MPR tahun 2001 dengan menentukan arah kebijakan untuk memperkuat etika bernegara, yaitu sebagai berikut. 1. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara melalui pendidikan formal, informal, dan juga non-formal, serta pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan juga pemimpin masyarakat. Kemudian yang kedua, mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menentukan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual, serta amal kebajikan. Serta yang ketiga, yaitu mengupayakan
agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika Pancasila dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Yang terakhir kita akan membahas tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kemudian yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan etika yang dibedakan dengan actus homini ini yang tindakannya yang tindakan manusia yang biasa ya. Artinya yang bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi yaitu kebajikan dan juga kearifan. Yang ketiga, hakikat dari persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama setiap warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila persatuan, yang ketiga, masih pada hakikat sila persatuan juga terletak pada kekompakan dari perbedaan-perbedaan atau kekuatan persatuan yang kokoh dari kemajemukan yang berbeda-beda. Kemudian hakikat daripada sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, yang artinya bahwa menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Serta yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistematika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, atau menekankan pada tujuan hanya tujuan belaka gitu ya. Seperti misalnya bukan hanya sekedar tujuannya, tetapi juga perwujudan dari sistematika ya yang tidak menekankan pada kewajiban. Ada deontologis, juga ada teleologis, yaitu tidak menekankan pada tujuan belaka ya, tetapi lebih menonjolkan keutamaan atau virtue etik yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Nah, ada beberapa contoh Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tentunya dalam hal ini bahwa melalui P4 tadi ya, melalui pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila yang dijabarkan dalam butir-butir Pancasila. Maka ada beberapa contoh daripada Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, saling menghormati antar manusia. Kemudian, yang kedua, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Yang ketiga, tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lain. Yang keempat, mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat yang kesepakatannya sangat diharapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kelima, berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Nah, demikianlah tadi pembahasan tentang materi
kita di pertemuan ke-12 Pancasila sebagai sistem etika yang merupakan lanjutan dari pertemuan ke-11. Oleh karena itu, kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.